والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأول والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja di mana berada. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang paling berhak untuk dipuji, dipuja dan disembah oleh kita semua. Demikianlah tak terhingga jumlahnya nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan tak terhingga juga rahmat dan taufiknya terus dituangkan kepada kita sehingga kita masih tetap istiqomah di atas Islam dan di atas semangat untuk mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan kita di dunia ini dengan berharap istiqomahan dan hasil yang baik di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih usrah, masih berkenaan dengan fikih talak, berkenaan dengan permasalahan talak bain yang merupakan bagian daripada talak, dilihat kepada bolehnya rujuk dan tidak bolehnya rujuk. Talak bain ini adalah talak yang tidak ada hak bagi suami untuk rujuk, ya, kepada istri yang telah talaknya tersebut. Sehingga kalau ada talak raj'i, talak di mana suami punya hak untuk rujuk kepada istrinya setelah masa iddah, dan talak bain sebaliknya. Tidak ada di sana hak untuk rujuk, ya, kepada istri yang talaknya tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa talak bain ini terbagi menjadi dua. Ada talak bain, ya, bainunatus sughra, dan talak bain bainunatu kubra. Ada di sana talak, ya, bain yang dia itu bainnya itu kecil. Artinya, ya, dia bisa menikahi, ya, bisa menikahi istri yang telah talaknya tersebut setelah masa iddah dan setelahnya, namun dengan pernikahan baru, dengan mahar baru, dan dengan akad pernikahan baru. Sedangkan yang kubro, ya, itu bila ingin kembali maka dibolehkan menikahinya kembali setelah ada orang ketiga yang menikahinya dan menceraikannya dengan cara yang sahih. Sehingga sama-sama bainnya, namun berbeda dalam konsekuensinya. Yang pertama lebih ringan karena tidak perlu orang ketiga untuk menyela, ya, antara keduanya, ya, untuk kembali menjadi pasangan suami istri. Sedangkan yang sukro tidak ada di sana penyela, yang kubro ada di sana penyela antara keduanya. Talak bain yang bainatus sughra, ya, adalah yang sang suami tidak memiliki padanya rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru.
Sehingga akan muncul di sana konsekuensi atau hukum-hukum yang berkenaan dengan talak ini. Di antaranya adalah adanya izalatul mulk wal hil. Artinya ada di sana hilang kepemilikan. Hilang kepemilikan, ya, di mana akan putus dengan sebab talak bain ini ikatan pernikahan. Sehingga langsung sang istrinya menjadi ajnabiyah, menjadi orang asli asing, bukan lagi istrinya. Dan berakhirlah hak-hak istri, ya, hak-hak suami istri, ya, antara keduanya. Keduanya. Namun tidaklah ada di sini keharusan ada yang menghalalkan, ya, untuk itu. Hukum dan juga konsekuensi yang kedua, bahwa sang suami tidak memiliki hak rujuk pada masa iddah. Namun dia masih diperbolehkan untuk menikahi sang istri tersebut dengan keredoannya di tengah-tengah masa iddah dan setelahnya. Sehingga dia bisa menikahi lagi istri yang cerainya dengan talak bain ini, ya, kemudian memberikan mahar baru, akad baru, dan itu semua dengan keridhaan dari sang istri tersebut. Kalau dalam raj'ah, dalam talak raj'i, ya, itu punya hak untuk rujuk di masa iddah dan istri tidak ada hak untuk menolak rujuknya tersebut. Yang ketiga adanya hulul mahar majjal, jatuh tempo pada mahar yang dihutang. Yang keempat, tidak ada zihar, tidak ada ilah, ya, tidak ada li'an, dan juga tidak ada waris mewarisi antara keduanya. Kenapa? Karena ada bainunah, adanya perpisahan yang terpisah, ya, dengan sebab perceraian tersebut. Demikian juga konsekuensi yang kelima adalah bahwa akan ada pengurangan jumlah talak. Itu talak bainunah sughra ini memangkas, ya, jumlah talak yang pernah dimiliki suami, ya, atas istrinya. Kemudian apakah kemudian ada masalah dalam masalah hadam, ya, hadam tatbiqatnya jika seorang suami itu menceraikan istrinya sekali atau dua kali. Kemudian pisah, menikah dengan yang lainnya. Kemudian dia kembali ke awal lagi. Apakah talak pertama atau kedua, ya, dari 3 talak tersebut kembali ataukah berkurang?
ataukah berkurang. Sejak kata para ulama rahimahullah telah mengatakan bahwa ini tidak menghabiskan seluruhnya. Artinya bila tadi syukur ini, maka talak yang pernah ada tetap ada. Dan ada yang mengatakan bahwa itu menghapus talak yang sebelumnya. Baik. Kapan talak bain syukur ini terjadi? Ada beberapa keadaan yang dihukum para ulama sebagai talak bainunatus sughra. Yang pertama, talak qabla dukhul. Talak sebelum hubungan suami istri. Gambarannya, bila seorang ini menikahi seorang wanita sebelum dia kumpul, sebelum hubungan suami istri, menurut para ulama, dia telah menceraikannya. Atau menurut Ahmad bin Hanbal, Hambali, ya, sebelum sang perempuan itu berdua berkhalwat dengan dia dan menyerahkan dirinya untuk hubungan suami istri dengan istilah khalwah. Sebelum ini semuanya dia telah menceraikan istrinya. Maka dia itu namanya menceraikan istri sebelum menggaulinya. Maka dia masuk dalam bainatus sughra. Bain sughra. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila." Wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi kaum mukminat kemudian mentalaknya sebelum menggaulinya, maka kamu tidak punya hak iddah dari mereka. Jadi tidak ada iddahnya. Sehingga begitu cerai langsung pisah dan bukan menjadi suami istri lagi. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa wanita yang talak sebelum digauli tidak ada iddah padanya. Sehingga sang laki-laki tidak memiliki hak rujuk. Dan dia bukan talak raj'i, talak bain. Dan ini adalah ijma'nya para ulama rahimahullah ta'ala. Dan hadis dan ayat ini cukup jelas menunjukkan bahwa fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sehingga tidak ada sama sekali iddah bagi perceraian yang dilakukan sebelum adanya hubungan suami istri setelah pernikahan. Yang kedua adalah talak ala malin atau khuru. Menurut jumhur ulama. Di mana talak dengan membayar harta kompensasi dikatakan sebagai talak bain. Menurut jumhur ulama rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena sang istri telah menyerahkan harta kepada suaminya dalam gugat cerai, agar supaya sang suami mentalak dia, itu tidaklah ada kecuali untuk dirinya memiliki dirinya dan juga untuk bebas daripada ikatan suami istri dengan suaminya tersebut. Dan ini tidak mungkin ada pada talak raj'i.
di mana sang istri tidak punya hak untuk menolak rujuknya sang suami ketika tolaknya masih tolak raj'i. Beda dengan tolak bain ini. Sehingga para ulama bahwa dia termasuk tolak bain. Dan juga khulu ini, dua cerai ini, dimasukkan dalam tolak bain dalam pengertian bahwasanya sang suami tidak bisa kumpul lagi dengan sang istri kecuali dengan ridhonya sang istri. Dengan ridhonya sang istri. Ya. Sehingga akan ada akad pernikahan yang baru dan mahar yang baru. Yang ketiga, terjadi pada perceraian atau perpisahan ya, yang terjadi pada pasangan suami istri karena adanya aib misalnya, adanya darar, atau adanya ila. Ya. Adanya aib, misalnya ada aib yang memang tidak mungkin sang suami untuk melakukan hubungan seksual dengan sang istri. Sehingga akhirnya sang suami menceraikannya. Ini termasuk bainunah surah. Atau juga karena ila. Dimana sang suami bersumpah tidak akan menggaulinya. Tidak akan menggaulinya. Maka setelah 4 bulan akan dimintai sang suami untuk menggauli sang istri atau ya, sang suami menceraikannya. Nah, kalau dia memilih untuk menceraikannya, maka dia kena talak bainunah sughra. Sini sangat jelas sekali bagaimana talak bain sughra yang ada pada 3 keadaan tersebut. Adapun yang kubro atau yang bain kubro yang tidak ada suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya tersebut, ya, tidak pada iddahnya juga setelahnya, ya, kecuali ya, dengan akad baru dan mahar baru dan setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan hubungan suami istri, ya, lalu menceraikannya, baru kemudian masa iddahnya selesai, sang pertama boleh untuk menikahinya. Kita ambil contoh misalnya. Ada seorang mungkin anggaplah namanya John misalnya. Ya. Menceraikan istrinya dengan cerai bain kubro. Bain kubro. Dengan talak 3. Maka dia tidak punya hak untuk menikahinya dengan nikah yang baru, ya, kecuali setelah ada orang ketiga, misalnya namanya Joko misalnya, ya, yang menikahi istrinya tersebut dan ada hubungan suami istri bersamanya sampai sang Joko ini menceraikan si fulanah tersebut. Nah, terceraikan dengan cerai yang sahih, maka si Johnny bisa menikahinya dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dengan akad pernikahan yang baru. Ini namanya bainunatu kubra. Sehingga
untuk kembalinya sang laki-laki kepada istrinya tersebut yang telah cerai dengan talak 3, ya, maka ada di sana muhallil atau orang yang menjadi penghalal hubungan keduanya. Yang ketiga ini artinya dengan sebab dinikahi oleh pihak ketiga, maka dia punya punya peluang untuk menikahi istrinya yang telah ia cerai tersebut. Nah, orang yang ketiga ini memiliki syarat bahwa nikahnya dia dengan sang wanita tersebut harus nikah yang sahih. Nikah yang sah, zahiran wa batinan. Zahiran artinya apa? Sesuai dengan syarat pernikahan, dengan syarat sahnya akad pernikahan tersebut, ya. Dan yang batinan artinya apa? Artinya bahwa maksudnya dia ketika menikahnya adalah untuk mewujudkan tujuan pernikahan, bentuk rumah tangga, ya, untuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, ya, maka dia sah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghalalkan yang pertama agar menikahi istrinya lagi, maka dia dilarang, ya, dilarang, bahkan termasuk dalam pernikahan yang fasid, yang tidak sah. Yang kedua, bahwa telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Ya, antara orang ketiga dengan istrinya itu ada hubungan suami istri. Ini dua syarat sampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala bagi mereka yang telah mencerai dengan cerai 3 atau talak 3 dan ingin kembali membangun rumah tangganya. Dan ini hanya pada satu keadaan. Itu ketika seorang itu telah menceraikan istrinya dengan talak 3. Dengan talak 3. Yang Allah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Ya. Al-Baqarah ayat 229, ya, dan 230. At-talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak ini adalah 2 kali, ditahan dengan ma'ruf atau dipisah dengan baik. Ini namanya talak raj'i. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Dan kemudian mentalak yang ketiga kalinya, maka tidak halal sang wanita untuk sang suaminya itu, ya, kecuali setelah menikah dengan suami selainnya. Inilah ijma' para ahli ilmi rahimahullahu ta'ala. Kemudian apakah kemudian muncul beberapa permasalahan saya para ulama rahimahullahu ta'ala, di antaranya adalah apakah jatuh talak 3 ini dengan lafaz cerai 3 atau 3 kali dalam satu majlis. Gambarannya ada seorang yang nyapa kepada istrinya bahwa kamu saya talak 3, atau kamu ini saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali. Ini masalah yang masyhur. Umumnya Allah misal ada 3 pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwa jatuh talak 3 dan hukumnya mubah. Ini pendapatnya Syafi'i dan riwayat yang lama dari Ahmad dan Ibnu Hazm. Yang kedua, talaknya muharram. Talaknya muharram, diharamkan talak seperti ini, namun jatuh talak 3.
Ini pendapatnya Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan yang lainnya. Dan yang ketiga, jatuh talaknya dengan talak satu. Talak satu. Di antara dalil pendapat yang mengatakan bahwa jatuh talak tiga. Dan jawab dari jumhur ulama adalah ayat fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Sini Allah tidak sampaikan talak ini dengan misalnya talak itu terpisah ataupun tidak terpisah. Maka umumnya ayat ini mencakup pernyataan kamu saya talak 3 kali atau saya talak kamu setelah kamu dalam satu majlis. Di sini kita lihat bagaimana pendapat ini ada kelemahannya. Sebab ayat tidak ada hubungan sama sekali tentang kebolehan mentalak istri sekaligus 3. Atau dengan satu rujuk. Sebab ayat ini hanya untuk menjelaskan apa yang menjadi keharusan bagi sang wanita untuk bersikap benar bila ingin menikah dengan suaminya yang lama tersebut. Dan jelas sekali dikatakan bahwa fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Sehingga dengan demikian tidak tepat dikatakan bahwa keumuman ayat ini mencakup ucapan salasah yang sekaligus ataupun yang 3 kali cerai, sekali rujuk, sekali cerai lagi habis. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa itu dihitung talak 1, dia mangkul dari sebagian para sahabat dan juga dibela habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan dia adalah pendapat mazhab Zahiriyah dan bagian ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, juga pendapat sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah. Hal ini adalah sama dengan yang tadi, ayat at-talaq marratan. Sini menunjukkan bahwa Allah sampaikan ada 2 talak. Ada 2 talak yang namanya talak raj'i. Di mana di sini suami lebih berhak untuk menikah, untuk merujuk ketimbang sang wanita. Artinya sang wanita tidak punya hak untuk menolak rujuknya sang suami. Itu hanya bedanya marrah ba'da marrah. Jadi sekali, kemudian rujuk, cerai lagi, baru 2 kali perceraian. Dan tidak ada kamu saya cerai talak 2 gitu. Tidak ada. Sehingga kalimat fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairi, itu adalah hukum berkenaan dengan apa? Dengan konsekuensi daripada talak 3 tersebut. Demikian juga orang yang mengatakan kamu setelah talak 7, talak 10, talak 20, talak 1 juta, tetap jaga apa?
1 kali talak. Dan pendapat ulama mazhab bahwa ini yang paling kuat dari keduanya dan menjadi fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini masalah ijtihadiyah yang cukup ma'ruf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala, cukup panjang pembahasannya. Kita ringkas ya. Intinya adalah bahwa talak bain ada 2, ada bain sughra dan bain kubra. Yang bain sughra ini ya, ada di sana talak sebelum digauli, kemudian ada gugat cerai dari sang istri dengan membayar mahar kepada suaminya. Yang 3 adalah pemisahan karena sebab aib atau doror ya, atau juga ilah ya, sebagaimana telah sampaikan tadi. Yang kedua, talak bain kubra itu hanya pada satu keadaan, talak 3. Yang seorang menceraikan sekali, rujuk lagi, ceraikan lagi, rujuk lagi, ceraikan lagi, kemudian apa? Berlaku kaidah bahwa dia bukan lagi istri daripada sang laki-laki tersebut, dan ia kalau ingin kembali maka harus ada orang ketiga yang menikahinya dan menggaulinya serta menceraikannya dengan cerai yang sah. Begitu demikian tentang talak bain, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya guna memberikan pemahaman untuk kita semuanya di dalam permasalahan talak atau permasalahan perceraian. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, kami berikan waktu. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara seorang istri yang ingin meminta cerai kepada suami karena kezalimannya suka memukul dan menghina, namun suami tidak ingin bercerai? Dan bagaimana istri ini agar bisa tetap tegar dan bersabar atas ujian perceraian ini? Jazakallahu khairan, Ustadz, silakan. Kasus yang disampaikan oleh ibu ini berkenaan dengan KDRT atau tentunya lebih mudah untuk bercerai bila bisa memberikan bukti-bukti KDRT-nya dengan cara gugat cerai atau khulu. Caranya mengajukan kepada sang suami. Bila suami tidak menerima, menolak, tetap nggak mau menceraikan, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan dengan alasan KDRT tersebut untuk minta dipisahkan dari suaminya. Dan ada proses di sana, proses mediasi, pengecekan apa kasus yang ada, sampai pada keputusan sang pengadilan apakah diterima atau tidak pengajuan khulu tersebut. Bila diterima, dan ini biasanya diterima kalau memang ada bukti KDRT-nya, maka otomatis ibu terpisah dan bukan lagi istrinya suami tersebut. Nah, ibu sudah terpisah, artinya tidak lagi menjadi istrinya dengan talak bain sughra. Dan suami punya hak untuk melamar lagi. Ya, ibu kalau ingin kembali dengan lamaran baru, dengan akad baru, dengan mahar baru,
dan itu tergantung keridhaan ibu, maka otomatis akan ada perpisahan. Maka hendaknya ibu bisa membaca surat talak dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap yang benar seseorang ketika menghadapi perceraian. Ya, dengan cara bertakwa. Artinya ketika minta cerai tersebut tujuannya itu apa? Bila sudah untuk berniat ikhlas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tahan dengan kondisi yang ada dan membuat ibu kemudian sulit untuk beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Maka bila dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada ibu kekuatan dan jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Juga ayat setelahnya lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, juga ada ayat setelahnya lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sehingga apabila ibu mendapatkan kondisi seperti ini, ya, ajukan ke pengadilan, kemudian bersabar. Ya, bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah tidak akan menelantarkan kita. Bila kita itu mengamalkan syariatnya, bila kita itu mengamalkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Buatlah diri kita ini sehebat Hajar, ibunya Ismail, yang ditinggal oleh suaminya di Mekah, di wadin ghairi zi zar'in, di tempat lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, hanya diberikan 2 kantong ya, kulit kambing. Namanya kirbah. Kirbah itu adalah kambing ya, sembelih, diambil kulitnya semua, ya, kemudian dianyam, dijahit ujung-ujungnya sehingga rapat. Setelah rapat, ya, maka dipakai untuk air atau untuk korma. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ditinggalkan untuk beliau berdua ini, Hajar dan Ismail anaknya, dengan 2 kantong. Kantong satunya air, satunya korma. Ya, tentunya hanya sekantong itu. Artinya kalau kita bentuk kambing itu, ya sebesar itulah kirbah yang ada. Hanya mungkin 1 hari 2 hari sudah tidak mencukupi kebutuhan minumnya Hajar dalam hal ini. Bagi dia menyusui. Tempat yang panas seperti kota Makkah. Ketika dia tahu bahwa Nabi Ibrahim meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, "Idzan la yudi'una Allah." Allah tidak akan menelantarkan kami. Sehingga yakin ini, ya, bahwa bila Anda bercerai itu karena Allah, artinya karena memang KDRT, ya, dan yang sejenisnya, ya, maka insya Allah akan memudahkan urusannya dan tidak akan Allah lantarkan kehidupan kita. Kemudian adakah upaya kita? Ada upaya. Nah, kalau dulu Hajar ada upaya mencari air dengan naik Safa dan Marwah, dan akhirnya dijadikan sebagai ibadah sa'i, ya, dalam haji atau umrah. Ia berusaha untuk naik ke Gunung Safa, lihat ada enggak orang lewat, ada enggak air yang bisa dapatkan. Tidak ada. Dia ke Marwah sampai 7 kali putaran dan mendapatkan di dekat kakinya Ismail, ya, alaihissalam, ya, air yang mengalir. Dan dia kumpulkan muatan Zam-Zam, ya, dikumpulkan, dan kemudian jadilah dia sumur Zam-Zam sampai hari ini. Menunjukkan bahwa sebuah keyakinan akan dapat hidup di dunia ini dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala perlu juga diberikan
kekuatan untuk aksal asbab, untuk mencari sebab, untuk bekerja, mencari kehidupan setelah tidak ada lagi suami yang mencukupi kebutuhannya, atau minta kepada orang tua dan saudara laki-laki ya, untuk membantu kehidupan saudari setelah pisah daripada sang suami tersebut. Yang ketiga adalah terus belajar agama dengan baik dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Ya. Masih rezeki sama kita mudah, masih jodoh juga mudah. Ya. Semuanya adalah akan mudah dengan apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya keempat, diam. Tidak perlu mengukit-ukit kesalahan suami yang telah lalu. Anda bukan lagi suami istri, maka telah lalu jangan dibongkar-bongkar kemana-mana. Sudah diam, anggap itu adalah lembaran sejarah masa lalu yang sudah digulung. Ya. Kita buka lembaran sejarah baru dengan mengambil pelajaran atas sejarah yang telah lalu. Mungkin tadi pesan saya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak jawaban dari Ustadz di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah di Depok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Waktu menikah saya sudah mempunyai anak atau 4 orang anak, dan suami saya punya 3 anak. Bagaimana status hubungan anak-anak saya dengan bapak tiri dan saudara-saudaranya Ustadz? Mohon penjelasannya, silahkan Ustadz. Apabila saudari pernah bercerai membawa anak 4, artinya janda beranak 4, kemudian menikah dengan laki-laki duda dengan 3 anak, maka pada asalnya ibu menjadi istrinya dia, dan anak-anak itu pada asalnya adalah tanggung jawabnya suami yang lama. Kalau dengan perceraian, kalau dia dengan kematian, artinya sang suami meninggal dunia, maka nafkahnya itu ada pada kerabat laki-laki. Ini bila sang anak tidak, sang suami yang pertama tidak meninggalkan warisan. Bila sang suami yang meninggal tersebut, yang pertama itu memiliki harta waris, maka semua dibagi sesuai dengan bagiannya, dan anak itu dibiayai dengan harta anak itu sendiri. Maka ini harta dia. Itu kalau untuk nafkah. Dan ketika sang suami yang baru ini menerima dan mau menafkahi anak-anak ibu, itu merupakan sedekahnya dia dan menjadi anugerah dari dia, artinya kebaikan dia kepada ibu dan anak-anaknya ibu. Kemudian ibu punya tanggung jawab atas anaknya sang suami yang 3 orang tersebut, sehingga ibu rawat dia dengan standar perawatan ibu kepada anaknya, karena ibu jadi suaminya duda tersebut. Nah, hubungan antara ibu bapak tiri dengan anaknya, anak ibu ya, dengan bapak tirinya itu menjadi mahram. Jadi mahram bila ia pernah menggauli ibu, maka rabaib menjadi mahramnya bapak tiri tersebut. Tidak boleh menikahinya sampai selama-lamanya, karena dia adalah suami dari ibunya anak-anak tersebut.
Wallahu alam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz Afan, saya mau bertanya, apa hukumnya bila suami yang selalu mengusir istri dari rumah? Setiap kali ada masalah selalu menyuruh si istri pergi dari rumah. Mohon nasihat dan penjelasannya. Secara hukum dia berbuat zalim. Karena pada asalnya tempat tinggal itu menjadi hak istri atas suami. Sehingga kalau dia menyuruh pergi sang istri tanpa menceraikannya, berarti ia telah menahan haknya istri atas suami. Sehingga ia berbuat zalim dalam hal ini dan berdosa. Tidak boleh seorang itu mengusir istrinya dari rumahnya kecuali kalau istrinya berbuat fahisyah, berbuat zina dan lain sebagainya. Sehingga sang suami hendaknya takwa sama Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang perbuatnya itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Artinya mengusir istri dari rumah itu bukanlah solusi sama sekali. Boleh bertengkar, boleh juga berselisih. Namun jangan sampai hal itu membuat kita zalim kepada istri, zalim kepada anak-anak, zalim kepada orang sekitar kita. Tindakan seorang suami yang mudah untuk mau mengusir istrinya dari rumahnya, ini adalah sikap yang keliru dan wajib dia robah. Wajib dia robah bila dia ingin mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Maka silakan sampaikan sama suami ibu bahwa itu bukan solusi, ya, bahkan bisa menjadi kerugian pada suami ketika menimbulkan sikap yang tidak baik dari istri sebagai bentuk reaksi atas sikap suami yang zalim dan tidak mematuhi aturan syariat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini di mana? Dengan hamba Allah di Banten. Silahkan Bapak, pertanyaannya langsung saja. Ya ini mengenai seperti tadi kejadiannya tadi seorang wanita sudah mempunyai janda nih sudah punya anak laki-laki, terus dia menikah dengan seorang pria yang sudah punya anak perempuan gitu Nah ini anak wanita ini menikah dengan anak yang suaminya sekarang ini itu boleh nggak ya? Cukup Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya itu aja ya. Apa jadi mahram atau boleh dia menikah gitu? Terima kasih ya Pak. Ya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Bagaimana kita lihat bahwa dalam mahramiyah, dalam mahram itu ada 3 sebab. Yang pertama nasab, yang kedua pernikahan, yang ketiga itu adalah persusuan. Yang ketiga nggak mungkin, karena tidak pernah ada susuan di sana. Yang pertama juga nggak mungkin, karena mereka tidak satu nasab. Ya. Beda bapak, beda ibu. Ya. Bapaknya beda, ibunya beda. Yang perempuan itu bapaknya sama ibunya yang lain. Yang laki juga sama juga, ibu sama bapak yang lain. Nah, ketika sang ibu nikah dengan bapaknya perempuan tersebut, ya, maka ya, anaknya janda tersebut
kalau wanita mahram bagi suami janda tersebut. Nah, dan kalau janda duda tersebut, ya, duda tersebut punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu adalah mahram bagi sang ibu tersebut. Ini karena apa? Hubungan pernikahan. Larangan menikahi para istri yang pernah dinikahi oleh bapak. Tetapi anaknya janda tersebut dengan anaknya janda tersebut tidak ada sama sekali hubungan kemahraman. Tidak dengan pernikahan, enggak juga dengan nasab, apalagi dengan persusuan. Maka keduanya bukan mahram. Bukan mahram. Nah, karena bukan mahram, maka sah pernikahan keduanya. Maka sah pernikahan keduanya. Walaupun mungkin nanti susah nyebutnya. Ya, mertuanya adalah bapak tirinya, ya. Ibu mertuanya adalah ibu tirinya. Tapi yang penting bukan sebutannya. Ya. Yang penting adalah bahwasanya keduanya ini bukan mahram. Karena tidak ada di sana sifat-sifat yang menyebabkan keduanya jadi mahram. Baik secara nasab, secara pernikahan, ya, ataupun secara persusuan. Sehingga dibolehkan pernikahannya. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Ini dengan Roja TV. Iya, dengan ibu siapa, di mana ini? Ini dari Depok, dari hamba Allah. Mau Silakan. tanya Pak Ustadz? Silahkan ibu pertanyaannya. Ini saya kebetulan punya anak udah menikah, yang dinasnya di luar kota. Sebelum pindah ke luar kota, dia punya istri sedang hamil, hamil tua gitu ya. Terus sudah setuju kalau suaminya pindah ke luar kota, dan tapi istrinya tidak mau ikut ke tempat kerja suami, ikut sama orang tuanya gitu. Iya. Nah, terus begitu melahirkan, si suaminya pulang, pada saat melahirkan pulang, terus sampai selama cuti mungkin sekitar 10 hari, baru kembali lagi ke tempat kerjanya. Setelah pergi ke tempat kerja, setelah 40 hari setelah melahirkan, si suami ngajak pindah ke tempat dia. Tapi si istri tidak mau ikut karena orang tuanya keberatan. Terus akhirnya timbul pertengkaran ya melalui telepon atau gimana gitu. Si istrinya akhirnya minta diceraikan gitu. Ya. Pertanyaannya, Bu? Akhirnya kan dia dicerai sama suaminya. Terus maksudnya saya, perceraian ucapan cerai di telepon, terus nanti dia ada lagi telepon WA-WA-an gitu. Sampai ada cerai lagi. Nah, hitungan cerainya itu gimana? Talaknya itu sampai berapa kali gitu. Kan sampai langsung 1 kali, terus lewat WA 2 kali, itu dihitung talak 3 atau bagaimana gitu Pak Ustadz. Baik, Ibu. Dan penyebab perceraiannya ini ya karena si istri kurang bersyukur terhadap. Baik, cukup Ibu, sudah kami pahami pertanyaan Ibu, tidak usah panjang lebar, mohon maaf. Ya, silakan Ustadz. Memang pernikahan itu bila tidak saling paham hukum syariat dan juga tidak ada saling memahami, ditambah lagi orang tua yang kadang-kadang saking sayangnya tidak bisa bersikap baik ya kepada anak dan menantunya. Ini permasalahan yang harusnya dihindari. Sehingga pertengkaran seperti ini itu tidak patutnya
terjadi bila sang istri memahami hak kewajiban dia dan sang orang tuanya itu mendukung anaknya untuk menjadi istri yang salehah yang mendampingi suami dimanapun berada. Maka apabila alasannya itu semata-mata orang tuanya keberatan, ini sebenarnya sikap yang tidak baik. Jadi kalau memang misalnya melihat anaknya masih belum siap untuk pergi jauh, ya menyampaikan kepada sang suami bahwa anaknya belum siap untuk pergi jauh karena masih 40 hari misalnya atau kurang begitu sehat. Jadi damaikan. Tapi ketika saling ngotot muncullah pertengkaran itu. Dan akhirnya saya menceraikan dengan telepon, nggak puas tambah WA. Maka Allah alam hisab itu itibarnya satu. Walaupun beda hari, tapi itu satu. Kenapa? Karena kemungkinan yang kedua di WA untuk menegaskan saja. Untuk menegaskan bahwa ia telah menceraikannya. Apalagi kalau kita mengambil pendapat seperti tadi, ya, pendapatnya sebagian para ulama sahabat, ya, dan menjadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, juga Malikiyah dan juga Hanabilah, dan dibela habis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan dirajuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa talak itu 3 atau 2 tergantung kepada rujuknya. Ya, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Ya, cerai baru 3. Dan itu yang muttafaq alaih. Dan itu yang disepakati ulama rahimahullah sebagai talak yang 3. Maka saya mengatakan bisa bahwa talaknya sang suami itu masih 1. Karena belum ada di sana rujuk. Ya, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Kita belum kumpul lagi, bisa tempat dan masih tempat, bisa daerah. Sehingga dia masih dianggap talak 1, insyaallah ta'ala. Ya. Dan sebaiknya ya, keduanya dipahamkan secara baik-baik, mana yang terbaik agar bisa kembali berkumpul dan akhirnya bisa mencari maslahat yang terbaik. Yaitu dengan ikut suami. Suami bekerja di luar kota, kemudian ada tempat tinggal di sana. Ya. Alhamdulillah Indonesia ini aman, ya, di mana-mana bisa tinggal dimanapun juga berada. Ditambah lagi suami mungkin tidak akan mampu untuk pulang sepekan sekali, ya, atau pulang setiap hari, maka tentunya membutuhkan, ya, beban pekerjaan itu membutuhkan adanya istri yang siap untuk menjadi penyeimbang, ya, kehidupan sang suami tersebut. Tidak semuanya ego, tidak ego orang tua didahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi kepada kita semua untuk bisa menjalankan semua syariat sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih atas kesabaran dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sang penanya khususnya dan kita semuanya menjadi tambahan ilmu. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa status dari pernikahan di mana si suami ketika marah mengusir istri, kemudian istri pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah kontrakan. Setelah beberapa lama si suami minta istri untuk pulang, sedangkan si istri sudah tidak ingin bersama lagi. Sampai saat ini sudah berjalan 1 bulan. Dan suami tetap bilang tidak mau menceraikannya. Bagaimana dengan status pernikahannya Ustadz? Mohon nasihatnya agar tercipta kebaikan. Silakan. Selama belum ada di sana kata cerai dari suami, dan pengusiran itu termasuk kinayah, bukan kata talak, maka tidak jatuh talak dalam hal ini. Tetap jadi suami istri. Hendaknya sang istri
bersabar dengan pulang ke rumah suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Bila maslahat ada dan tidak ada madarat yang besar dengan pulangnya ke rumah suami tersebut. Ini yang seharusnya Ibu. Jadi istri itu harus patuh dengan suaminya. Tinggal di rumah dengan suaminya dan wajib juga untuk merubah sikap sang suami agar bisa lebih bijak dan tidak mudah untuk mengusir orang. Memang kalau kita ikuti kemauan hati, sakit hati itu ada, diusir dari rumah. Saya pun mampu hidup sendiri dengan ngontrak rumah dan lain sebagainya. Namun Islam punya aturan cukup indah, dan bila kita itu amalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, jadi ketakwaan yang akan memberikan kebahagiaan pada kita minimal di akhirat nanti. Minimal di akhirat nanti. Apalah hebatnya kesusahan di dunia ini, bila kemudian hasilnya adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Maka dia bersabar, ikuti pulang ikut pulang, coba minta kepada dia untuk tidak mengulangi lagi, untuk mengusirnya, karena itu menyakitkan hati dan juga membuat hati tidak bisa nyaman kembali. Dan ajak suami untuk memahami Islam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan setelahnya akan muncul kebahagiaan setelah penderitaan tersebut. Yakinlah, bila kita itu mengalah karena Allah, karena syariat Allah, maka akan ada kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Tidak dunia, akan dapatkan juga di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Ustadz, sebaiknya apa yang dilakukan oleh istri? Permasalahannya yaitu ada seorang istri yang bekerja sebagai guru negeri. Karena jarak sekolah yang jauh, si istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Mengajar setiap hari sehingga sang istri berpikir untuk berhenti bekerja saja. Namun suami dalam hal ini tidak setuju dengan keinginan tersebut. Nah, mohon Ustaz memberikan nasihat dan solusi terbaik. Silakan. Alhamdulillah, sikap ibu tidaklah keliru. Namun apakah terbaik? Ini yang kita harus pertimbangkan. Memang sebaiknya seorang istri itu tinggal di rumah, melayani suami, mendidik anak-anak. Karena kita terbuka saja bahwa kaum laki-laki yang sekarang sibuk mencari nafkah kemana-mana, dengan kondisi yang melelahkan, kayak di kantor, masuk jam 7, pulang jam 2, jam 3, dalam kondisi tidak mudah. Sehingga ketika pulang kondisinya sudah lelah sekali. Dan tidak mungkin bagi sang laki-laki untuk kemudian menyibukkan diri mendidik anak-anaknya di rumahnya. Maka peran istri sangat krusial di rumah tersebut. Sangat krusial di rumah tersebut. Untuk mengarahkan anak-anak pada pendidikan yang baik. Pada pendidikan yang baik. Sehingga ketidakadaan sang istri di rumah itu merupakan ketimpangan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka sikap ibu untuk keluar resign dari pekerjaan adalah sikap yang baik dan benar. Hanya apakah yang terbaik ketika sang suami menolak, nggak membolehkan dia untuk resign? Adakah cara lain agar mampu untuk menunaikan hak-hak suami di rumah walaupun masih tetap bekerja di sana?
Bisa juga dengan cara minta mutasi ke dekat rumah. Ya. Walaupun dengan ketentuan mungkin akan terhambat karirnya, ya, atau akan ada konsekuensi tentu yang mungkin dia harus lakukan untuk mencapai maksudnya agar ia mengajar di daerah yang dekat dengan rumahnya tersebut. Sehingga nanti dia mampu untuk menaikkan hak suami dan juga masih bisa bekerja, ya, mendidik, ya, jadi guru atau yang lainnya, ya, di sekolahannya tersebut. Karena saya lihat sang suami mengizinkan ibu untuk tetap mengajar, bahkan agak memaksakan. Maka ibu sampaikan sama dia, minta maaf, seperti ini mau tidak mau. Saya tidak bisa maksimal memberikan apa yang saya jadikan sebagai wajiban terhadap suami. Kalau suami mengizinkan dan memaafkan, maka ibu tidak masalah, tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Tapi memang alangkah baiknya bila ada upaya untuk mutasi, ya, mutasi untuk tinggal di atau bekerja di sekolahan yang dekat dengan rumah, sehingga bisa membantu suami, bisa juga melayani suami, anak-anak, dan itu insya Allah lebih baik pada ibu. Bila tidak mampu untuk keluar sekaligus dan tinggal di rumah mengurusi harta suami, anak-anak suami, dan suami itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami masih bacakan pesan singkat dari hamba Allah di Citra. Ustadz, saya menikah dengan janda, terus saya menikah dengan janda, terus istri minta cerai sebabnya karena uang belanja kurang dan saya nggak boleh tinggal di rumah sejak 4 bulan lalu. Apakah dosa saya yang nggak mengabulkan dia cerai dan statusnya bagaimana? Saya masih telepon, saya masih transfer uang walaupun sedikit. Intinya istri usir suami dan sodorkan surat cerai dan suami tidak mau ceraikan. Ini sudah berlangsung 4 bulan kurang lebih. Silakan Ustaz. Sebuah risiko ketika kita tidak siap, ya, berpoligami. Ya, hendaknya harusnya Anda tetap pulang ke rumah, ya, dengan segala keadaan dan siap dimarahi, siap kupingnya mendengar hal-hal yang membuat merah wajah dan telinga, tapi tetap tinggal di sana. Sampai kemudian, ya, sang istri memahami bahwasanya sang suami tetap kekeh, ya, berpoligami dan mencoba untuk adil dengan kondisi yang ada. Dan bila dia menolak dan mengusir, itu bukan berarti Anda tidak sengah lagi. Sesekali ya pindah ke yang kedua. Nanti ketika waktunya lagi, waktu mabitnya kesana lagi. Ya. Saya sampaikan bahwa saya ingin mengamalkan hukum Islam dalam hal ini. Nanti kalau kedua kali, tiga kali, sampai, ya, kita lihat bahwa orang yang mampu bersabar dengan tetap berusaha menaikkan hak-hak istri yang pertama juga, ditolak oleh istri yang pertama, ya, mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan bagi semuanya, bagi semuanya. Maka kalau kemudian dia minta cerai, maka lihat lagi, apakah layak dicerai secara hukum Islam, dalam artian pertimbangan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian keadaannya, bahwa dia ini tidak baik bagi agama kamu atau saudara, maka ceraikan, biar dia bisa bebas daripada hak kewajiban istri kepada suami. Anda pun demikian juga.
Bahwa kekurangan harta di mana itu biasa aja. Dan alhamdulillah kalau kita mau usaha, ada saja rezeki yang bisa didapatkan. Toh masih tetap hidup ya sampai saat ini. Oleh karena itu upayakan terus untuk menaklukkan. Yang pertama tadi agar dia mengakui bahwa suami adalah orang yang kuat, yang siap dengan kondisi yang ada dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nanti akan muncul ketenangan di hatinya bahwa suami saya walaupun berpoligami tetap sikapnya tidak ada perubahan sebagaimana sebelumnya. Ya, wallahu alam bissawab. Waalaikumsalam wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik bagi kita semua. Dan perceraian ini adalah solusi yang Allah beri kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan berdamai ya, dan mempertahankan rumah tangga tersebut. Banyak fikihnya, banyak aturannya yang kalau kita kemudian menyadarinya akan mendapatkan bahwa ini bukanlah solusi awal, namun dia adalah solusi perbaikan. Artinya tidaklah menjadi awal ya, ditampakkan ya, kecuali tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu hendaknya sang suami bersabar, banyak bertakwa Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah untuk menyampaikan kata talak ya, baik ya, dengan cara yang ngawur ataupun tidak ngawur. Karena semuanya punya konsekuensi. Punya apa? Konsekuensi yang berat ya, terhadap kehidupan pasangan suami istri, juga anak-anak di belakang mereka yang kalau melihat anak orang tuanya ribut terus akan membuat kejiwaannya tidak baik, dan kalau kemudian perceraiannya tidak baik akan memberikan tekanan cukup besar kepada anak-anak tersebut. Dan syaitan atau iblis sangat senang bila melihat Bani Adam, anak manusia ini ada perceraian dalam rumah tangganya. Nah, karena itu marilah kita semua ya, memperbaiki diri kita semua. Mudah-mudahan pandemi kemarin menjadi pelajaran kita bersama bahwa manusia itu lemah, tidak punya daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan ya, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapat kebaikan dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik, ucapan syukur ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ya, la yaskurullah ma lam yaskurin nas. Saya ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV, juga di studio Kuat atas upaya yang ada, dan kita juga ucapkan syukur kepada para pemirsa, para pendengar Roja yang setia untuk mendengar kita dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memaaf kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.